Ya. Jangan sampai kita bernasib seperti beliau. Ar-Razi ini salah satunya, termasuk Al-Ghazali. Imam Ghazali yang sangat terkenal dengan kitabnya Ihya Ulumuddin, itu pun sama, menyesal. Dan dia mengaku dengan bahasa Al-Quran ya, dalam surat Yusuf, bidu'ati fil hadis musjad. Ini kata-kata langka sepertinya ya. Maksudnya perbendaharaan ilmuku dalam bidang hadis itu sedikit sekali, sangat sedikit sekali. Ini pengakuan jujur beliau. Dan setelah Al-Iraqi mengomentari hadis-hadis yang ada di Ihya Ulumuddin, itu 990 sekian, hampir 1000. Itu hadis yang la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Bukhari nggak ada, di Muslim nggak ada, Nasai nggak ada, Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah nggak ada asal usulnya, nggak bersanad. Belum yang dhaif, belum yang maudhu. Ya. Dan beliau sama seperti tadi bertaubat di akhir hayatnya. Beliau, sayang umur beliau tidak begitu panjang, kira-kira 54 atau 55 tahun beliau wafat. Muridnya yang walillahil ham kembali ke manhaj salaf mengatakan, seandainya Allah berikan umur panjang pada guru kami, insya Allah beliau akan menulis sesuatu yang luar biasa yang hak. Ya. Saat beliau wafat, ditemukan Sahih Bukhari di pelukan beliau. Artinya beliau kembali kepada hadis. Karena hari itu mungkin ya seperti hari ini, hari ilmu lebih dahsyat. Belajar hadis itu diolok-olok. Ya, sama sekarang ya, antum bawa hadis ke mereka. Rasulullah naik turun, waktu Mi'raj ya, ketemu dengan Nabi Musa, naik lagi, ketemu dengan Nabi Musa, naik lagi, disuruh naik. Mereka mengolok-olok. Apalagi yang ada di Bukhari, yang Nabi Musa menampar pipi malaikat maut sampai matanya terjatuh mencelat. Tertawa terbahak-bahak mereka. Di sabda Nabi SAW ada di Bukhari, ditertawakan oleh mereka. Ya, antum mahasiswa dosen UIN itu mentertawakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Keluhan ini pernah dikeluhkan oleh Imam Ahmad. Di mana? Di Irak, di Baghdad. Kami habis, kami dicaci, kami dimaki, kami dihujat ketika kami belajar hadis, meyakini sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kecuali setelah datangnya Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i datang ke negeri kami, ke Baghdad, baru berkibar. Nah, kecerdasan beliau luar biasa. Itu ahlul kalam yang mencaci maki para pelajar hadis dibikin bertekuk lutut di hadapan Imam Syafi'i. Ada dua tokoh besar mereka bertekuk lutut di hadapan Imam Syafi'i, yang bernama Abu Thawr dan Husain Al-Qarabisi. Dari pagi sampai sore sampai malam mendatangi rumah Imam Syafi'i. Mereka bertanya, dijawab oleh beliau. Mereka bertanya, dijawab oleh Imam Syafi'i. Dan jawabannya nggak jauh dari qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah wa qala Rasul. Jawabannya itu terus. Belakangan dua orang ini mengatakan, malam itu kami tinggalkan rumah Imam Syafi'i, sekaligus kami tinggalkan syubhat kami, bid'ah kami, dicuci habis oleh Imam Syafi'i. Ya, inilah pendahulu-pendahulu kita. Kalau debat itu tidak di depan umum, tidak depan forum, gaya-gayaan, sok-sokan, ya kan? Berdua, bertiga, lebih jujur. Enak mengakui kesalahan. Kalau di depan forum kan gengsi.
Apalagi yang ini bawa masa, yang ini bawa masa, oh sorak-sorak, kayak apa itu? Gak ada harganya ilmu. Tidak seperti itu. Bukan untuk gaya-gayaan, sok-sokan. Ilmu itu dipakai untuk diamalkan. Ketika kita beda pendapat, kita siap rujuk. Seandainya pendapat kita memang lemah, siap rujuk ke pendapat yang kuat dan seterusnya. Ya. Jangan sampai kita bernasib seperti mereka. Maka sudah saatnya kita belajar ini pakai manhaj. Jangan pokoknya asal itu ucapan syekh, titik. Asal itu kata ulama, titik. Ya mundur lagi kita. Apa bedanya dengan firqah-firqah itu? Firqah-firqah itu begitu. Dari ujung ke ujung sama semua. Sekali beda, siap bikin firqah baru. Ya mirip-mirip partai kan gitu. Partai kan ya harus sama kan, dari kebijakannya dari atas ke bawah. Begitu beda, ya bikin partai baru. Beda lagi, bikin partai baru. Ya, jangan seperti itu. Ya. Antum tahu Syekh Albani pernah didebat oleh Syekh Ali Hasan. Ya. Guru dan murid. Beda pendapat, nggak masalah. Kebenaran milik Allah dan Rasul. Walaupun akhirnya Syekh Ali Hasan ini rujuk saat Syekh Albani sudah wafat. Kalau tidak salah tentang bolehnya dakwah masuk parlemen. Waktu itu Syekh Albani menjawab tidak boleh, haram. Syekh Ali Hasan waktu itu masih muda sepertinya, boleh ya. Berdebat, adu argumen di hadapan para asatidzah di Malang waktu itu. Beliau mengatakan kami rujuk saat guru kami sudah wafat ya. Artinya murid mendebat guru dan akhirnya gurunya menang atau kalah, ini hal yang biasa, sangat biasa ya. Bahkan lebih dahsyat dari itu, Nabi Sulaiman dikalahkan perdebatannya, disalahkan oleh sesuatu yang lebih rendah dari kita semua. Seekor burung hudhud ya. Burung hudhud tahu, justru Nabi Sulaiman yang tidak tahu. Nah, ini ilmu ya. Kalau kita seperti firqah-firqah itu enak memang, nggak usah capek-capek belajar qala Allah, qala Rasul, tapi ya itu tadi, jadi jumud. Jadi seolah agama yang sampai ke otak kita itu ya semuanya dari syekh itu, semua dari ulama itu ya. Bahwa para syekh, para ulama memberikan dalil, betul, sangat betul sekali ya. Tapi jangan dikembalikan bahwa kebenaran itu milik syekh itu, milik kiai itu, milik ulama itu ya. Maka antum jangan ketika seorang syekh menyampaikan hadis tentang Abu Hurairah didatangi 3 malam berturut-turut oleh jin ya. Ini kan membawakan hadis ya. Ali Hasan misalnya ya kan. Nah antum jangan bilang kemana-mana kata saya Ali Hasan, Abu Hurairah didatangi jin 3 malam berturut-turut, jangan. Beliau kan cuma membawakan kata Nabi SAW. Nah kita banyak seperti itu ya. Kata Ustadz Yazid, jenggot itu wajib. Jangan begitu, salah. Jenggot wajib bukan kata Ustadz Yazid, tapi kata Nabi SAW. Beliau cuma membawakan sabda Nabi SAW gitu. Kata Ustadz Fulan, ayah ibu Nabi Muhammad tidak masuk surga tapi masuk neraka. Jangan bilang kata Ustadz Fulan, itu kata Nabi SAW. Ayahmu sama dengan ayahku, sama-sama di neraka, dan begitu seterusnya.
Jadi ustadz kita, kiai kita, ulama kita, syekh kita itu cuma perantara saja, membawakan sabda-sabda Nabi SAW. Dengan demikian nanti ketahuan ini beliau bawakan ayat hadis apa pendapat beliau pribadi gitu. Kalau semua, ya saya sampaikan berapa item di sini ya, antum tidak boleh mengatakan itu kata saya kan. Semua yang sabda Nabi ya bilang sabda Nabi, yang ayat ya bilang ayat. Saya cuma menyampaikan gitu ya. Satu lagi, habis ini insya Allah kita bersoal jawab. Ini banyak sekali di kiri kanan kita ya. Tahun 2000-an luar biasa marak sekali. Hari ini walillahilham mereka surut. Bahkan saya dengar mereka pecah. Dan begitulah firqah pasti pecah ya. Bahkan pecahnya nggak tanggung-tanggung sampai tawuran ya. Di India sana. Nah mereka ini, sepak terjang mereka dalam dakwah ini disalahkan oleh siapa? Antum tahu? Oleh tukang bakso, tukang soto ya, tukang mie ayam ya, kuli panggul. Orang-orang awam seperti itu menyalahkan mereka, dan mereka betul salah. Dan yang menyalahkan ini berada dalam kebenaran. Lihat. Padahal mereka kan tidak bisa dibilang awam, ngaji, ya kan? Belajar, dan mereka sempatkan waktu dalam sebulan itu 3 hari, kadang seminggu, untuk khurud fi sabilillah kata mereka, dakwah, ya. Dan mereka tinggalkan keluarganya, mereka tinggalkan anak istrinya, kadang dalam keadaan tidak ada uang, pasrah kepada Allah. Lihat, jauh dari ilmu. Dakwah mereka, sepak terjang mereka dalam dakwah penuh dengan kebodohan. Kebodohan demi kebodohan. Dan antum tahu yang beredar di kalangan mereka hadis-hadis apa? Hadis-hadis apa? Hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu, hadis-hadis dhaif. Luar biasa. Katanya kalau Nabi kalau kencing itu begini, ya. Cara jongkoknya begini, sambil dehem 3 kali. Nanti basuh farjinya caranya begini ini. Gak ada riwayat sama sekali. Kebodohan, semakin bodoh masuk ke situ semakin bodoh. Gak ada riwayat, gak ada di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, tidak ada. Luar biasa mereka, ribuan, kalau di dunia itu jutaan. Deh, mungkin ada di antara antum mantan kali ya. Ya walillahilham, Allah berikan hidayah sunnah kepada kita. Pastilah, termasuk saya kan, tidak mungkin sunnah dari kecil ya kan. Kita kenal sunnah tuh rata-rata ya sudah kuliah, sudah SMA, ada yang sudah kerja ya kan. Antum masih ingat di TK dulu atau SD diajari Allah bersemayam di atas arsy? Ada? Enggak ada. Enggak ada, yang ada sifat 20. Subhanallah semua. Hafal saya kira antum ya. Saya aja kayaknya masih hafal tuh wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits. Batil. Ya isinya betul, tapi membatasi 20 itu. Hidayah besar. Kita berterima kasih kepada dai-dai kita, ustaz-ustaz kita, ustaz kibar kita. Dari mereka kita faham salah. Hidayah dari Allah, tidak semua kita ya kan. Ada satu keluarga antum doang, atau antum dengan adik saja, atau antum dengan ibunya saja, antum dengan ayahnya saja. Alhamdulillah kalau satu keluarga, ya, wajib kita syukur. Ya, kita lanjutkan dengan soal jawab karena kita tidak sampai zuhur ya. Silakan kalau ada pertanyaan.
perihal penentangan dakwah, bagaimana dengan pembangunan masjid Ustaz Yazid? Kita tahu persis bahwa beliau yang menang kan secara hukum. Secara hukum. Di Jawa Barat dan bahkan sampai MA gitu kan. Tapi ya itu tadi, kita berhadapan dengan orang-orang jahil. Kalau bangun rumah, bangun perusahaan, kita berhadapan dengan Satpol PP, ya kan, pemerintah, pajak lah ya, IMB. Kalau bangun masjid, saya kira Satpol PP, IMB itu merem lah ya. Kayaknya Satpol PP nggak akan macam-macam ketika ada masjid dibangun. Ada IMB-nya nggak nih? Ini mana? Saya kira mereka takut ya, sungkan, nggak enak. Nah, justru yang dihadapi bukan penguasa. Yang dihadapi itu masyarakat sekitar. Ya orang-orang jahil itu. Ya semoga Allah tolong insya Allah. Dan ini bagian dari resiko dakwah tadi. Apakah dengan demikian lalu disarankan kepada beliau untuk apa istilahnya tadi, cooling down dulu, menurunkan tensi begitu, jangan bicara syirik dulu, jangan bicara bid'ah dulu? Tentu tidak. Kalau perlu justru semakin lantang membahas tentang syirik dan bid'ah. Tidak boleh takut dengan mereka lalu mengalahkan kita, takut kepada Allah ya. Kalau toh nggak bisa, ya itu masalah teknis ya kan. Apakah dakwah itu harus di situ gitu. Artinya mereka pakai strategi, kita juga punya strategi. Insya Allah akan Allah ganti dengan tempat yang lebih bagus, yang lebih besar, yang lebih nyaman ya, untuk dakwah salat. Apakah termasuk subhat kalau tidak mau sholat berjamaah di suatu masjid karena bacaan imamnya tidak tartil, jauh dari kaidah tajwid? Iya, kalau memang tidak ada yang lain. Di sini perlunya musyawarah ya. Bagaimana kan ada yang lebih bagus misalnya. Artinya kalau antum antipati masuk ke masjid itu karena imamnya si fulan ini tidak fasih, makhrajnya, panjang pendeknya dan seterusnya tidak benar, ini bagian dari sebuah kesalahan ya. Karena ada sebuah kesalahpahaman tentang imam yang dibenci, tentang imam yang dibenci ya. Nah, mestinya imam itu jangan sampai dibenci. Biar tidak dibenci bagaimana? Amalkan sunnah, bacaannya jangan panjang-panjang misalnya ya kan. Bukan berarti bahwa setiap kali ada imam melakukan kesalahan kita tidak boleh bermakmum di situ, bukan berarti seperti itu. Ya. Kalau berkaitan dengan betul sering safar ke daerah itu karena ada saudara, imamnya lima waktu selalu kunut, apa dari tempat yang lain? Ya itu kan bukan masjid terdekat antum ya. Antum cuma safar di situ kan? Iya, tapi seringnya. Ya kalau safar kan bebas ya. Yang tercela itu kita tidak sholat di masjid terdekat rumah kita, malah nyari yang jauh-jauh yang menurut kita sunnah. Nah, itu tercela di situ. Kalau antum safar sering ke situ, man safar ya tentu bebas. Insya Allah tidak ada fitnah kan karena safar. Nah, seandainya antum di situ nggak masalah, ya mereka kunut ya antum jangan ikuti. Iya, ada beberapa masjid yang kunutnya itu 5 waktu. Ya kalau kunut nazilah betul 5 waktu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Tapi ya kunut nazilah ketika kaum muslimin diserang musuh, bukan ketika kaum muslimin ditimpa bencana. Ini ada syubhat. Sebagian saudara kita beranggapan ketika kita ditimpa musibah, tsunami misalnya, taun misalnya,
gempa bumi misalnya, maka disunatkan kunut nazilah. Ini keliru. Ini keliru. Ya. Kunut nazilah adalah ketika kaum muslimin diserang oleh musuh. Ya. Yang 70 sahabat Nabi dibantai. Apa yang mendasari pelaku bid'ah melakukan sholat duhur setelah sholat Jumat? Yang saya dengar katanya ini berangkat dari keraguan ya, dan sebuah kesalahan bahwa sholat Jumat itu akan sah kalau yang hadir minimal 40 orang. Ini bukan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, bukan syarat dari Rasul dan para sahabat. Syarat dari Nabi, sholat Jumat itu akan sah kalau berjamaah. Berjamaah kan bisa 10, bisa 9, bisa 5, bahkan bisa 4, bisa 3. Ya. Kata siapa? Harus minimal 40. Ini yang pertama. Yang kedua, 40 orang itu kata mereka harus tahu syarat rukun sahnya Jumatan. Nah, kan makin dikit lagi. Daripada nggak sah, nggak dapat pahala, ya udahlah lumayan dapat pahala sholat duhur. Ini kan kaidah apa ini? Ya, kaidah apa yang pernah saya dengar seperti ini? Bagaimana cara mengajak keluarga kita dalam satu rumah untuk belajar sunnah? Tentang cara, Islam nggak ngajarin. Apa dengan lisan, apa dengan tulisan, apa ajak ngaji, apa setelin ceramah, bebas. Cara. Yang penting kita berusaha supaya anggota keluarga kita itu sama-sama mengenal sunnah, sama-sama bertauhid, sama-sama jauh dari syirik dan bid'ah. Cara bebas. Anak saya kuliah di IAIN, apakah direkomendasikan? Kalau untuk ilmu umum ya silahkan saja. Ilmu umum kan nggak ada subhatnya ya. Kalau ilmu umum ada subhatnya kan ketahuan nih. Akhirnya ketahuan. Masih di dunia sudah ketahuan. Ya. Ini kayaknya klinik abal-abal nih, ketahuan. Karena asal berubah di situ, pulang malah tambah parah, pulang tambah sakit misalnya. Subhat kesalahan ilmu dunia kelihatan di dunia. Coba kalau subhat ilmu akhirat, ilmu dunia nggak kelihatan. Orang yang terang benderang sajalah sholat maghrib 2 rakaat misalnya. Ya, misalnya ada yang nekat gitu ya, sholat maghrib di rumah 2 rakaat. Habis itu ada apa? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Kemudian gatel-gatel, sakit-sakitan gitu, gara-gara sholat maghrib 2 rakaat. Enggak. Rezeki ya masih biasa, gaji masih biasa, ya nggak usah sholat sekalipun. Jadi syubhat kesalahan dalam ibadah itu nanti di akhirat. Jangan sampai kita tahu setelah di akhirat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah nggak bisa diperbaiki lagi. Mumpung kita belum sampai akhirat, mumpung kita masih di dunia, mumpung masih bisa diperbaiki, maka biar dah dicaci, dimaki, dihujat, supaya saudara-saudara kita ini benar sholatnya, benar akidahnya, benar manhajnya. Maka luar biasa pengorbanan, perjuangan Ustaz salaf, para ulama salaf, penuh dengan cacian, makian, supaya kaum muslimin jangan sampai tahu itu subhat setelah di akhirat. Waliyadzubillah. Kalau ilmu agama ya jangan. Luar biasa penyimpangannya. Imam sholat kita tahu ahli bid'ah, apakah harus diikuti? Iya, yang benarnya. Dia rukuk benar kita ikuti, dia sujud benar kita ikuti, dia sedekap nggak benar, sedekapnya di bawah pusar misalnya, ya kan? Ya jangan diikuti, kita tetap di dada.
Gitu. Dia sujud, telapak kaki kiri dan kanan tidak nempel, ya jangan diikuti, kita nempel. Jadi lihat perbuatannya. Adapun dia siapa, Khawarij, Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, enggak masalah. Imam kita tidak harus salaf, kecuali zaman sahabat, ya, atau zaman tiga manusia itu, Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Nggak ada muslim yang tidak salah. Semua muslim pasti salah. Nah, ketika Umar terbunuh tadi, baru muncul ada seorang muslim tapi bukan salah, tapi Khawarij. Di zaman Ali tambah lagi ada seorang muslim tapi bukan salah. Apa? Khawarij ada, Syiah ada, Rafidhah, bahkan Qadariyah ada. Ya. Kan ada 4 firqah sesat di zaman sahabat itu. Ya. Jangan dikira bahwa di zaman sahabat belum ada aliran sesat, sudah ada. Di zaman tiga manusia betul belum ada, Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Setelah Umar wafat, mulai muncul aliran-aliran sesat. Sahabat masih banyak yang hidup. Ketika sholat menahan buang angin, apakah batal? Diteruskan atau tidak? Tergantung nahannya kayak apa ya. Nah, kalau ditahan dikit hilang, ya saya kira sering kita ya. Tapi kalau sampai meringis-meringis, wah, ya batalkan aja ya. Sampai nunduk-nunduk, sampai goyang-goyang ya, ya batalkan aja. Jadi seperti apa? Sama dengan pertanyaan bagaimana mentalak istri saat marah. Marahnya seperti apa? Ketika marah wajar tersinggung, ya iya, mosok menceraikan istri sambil senyum-senyum, ketawa-ketawa. Ya pasti marah. Ya, kecuali marahnya itu sampai hilang akal, sampai nggak sadar apa yang dia ucapkan, ya seperti mabuk kan? Ya tentu nggak sah. Ya. Umumnya kan menceraikan istri ya masih sadar dan marah, mungkin gebrak meja, mungkin kalimatnya keras, ya tetap sah. Ketika membatalkan, apakah mendapatkan sempurna sholat berjamaah? Iya, insya Allah. Karena yang bikin kita kentut kan bukan kita, Allah Rabbul Alamin. Segala sesuatu yang dibatalkan oleh Allah, maka kita tetap dapat pahalanya sempurna. Nih, kita sudah kumpulkan uang untuk berangkat umroh misalnya, batal. Ditipu oleh travel misalnya, gagal total. Apakah kita sudah mendapatkan secara sempurna? Insya Allah. Kan bukan dia yang membatalkan. Ya, kalau kita yang membatalkan, ya jelas membatalkan sebuah kebaikan itu sebuah keburukan. Jangan nggak dapat pahalanya. Bagaimana menyikapi kita yang difitnah Salafi Wahabi? Jawabannya satu. Apa? Sabar. Apalagi mau dijawab apa lagi? Harus begini, harus begitu. Klarifikasi. Konfirmasi, nggak ada. Udah sabar, nggak perlu klarifikasi, nggak perlu ini itu. Jalan dakwah terus, jalan terus dakwah ini terus sambil sabar. Ya gimana caranya biar nggak denger? Kan enak kalau nggak denger. Ya, makanya jangan sering-sering baca medsos, kan jadi denger ya kan. Apalagi komentar apa itu netizen, ya jadi panas. Antum panasan, ikut komentar lagi, jadi kayak mereka. Wa'arid anil jahilin, kata Allah, berpalinglah engkau dari orang-orang jahil. Udah berpaling saja, nggak usah diladeni. Ya. Jahil semua mereka, nggak perlu diladeni. Allahu. Ya, habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.